Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya di Facebook bahwa saya nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman saya sebelum operasi pengangkatan rahim yang disebabkan oleh kista dan miom, dan sesudah pasca operasi, karena sesudah itu berarti kita menopause. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya mengalami dan menjalani hari-hari itu ya. Yang pertama itu pada saat ditemukan ada kista dan miom itu di awal 2015 sebenarnya. Pada saat itu saya sebenarnya tidak ada keluhan, artinya tidak ada sakit, tidak ada gejala-gejala yang membuat saya harus memeriksa, nggak ada. Yang terjadi, saya pada saat itu datang sendiri ke rumah sakit untuk meminta pemeriksaan pap smear. Nah, pada saat sedang dilakukan pap smear, saya bilang sama dokternya, kan udah sekalian dibuka, dok sekalian dong periksa dalam gitu ya. Jadi dilakukanlah USG transvaginal dan juga USG luar. Nah, itu karena permintaan saya. Pada saat itu dokter udah bilang, Bu, ada kista dan ada miom, tapi belum besar, 4 cm kalau saya nggak salah, waktu itu masih 4 cm. Dan dokter bilang sebenarnya, Bu, ini kan tetap aja namanya penyakit yang ada di dalam tubuh, daripada nanti menjadi sesuatu yang tidak baik, kita buang aja katanya, karena toh umur ibu sudah tidak lagi sudah beresiko untuk melahirkan. Waktu itu berarti saya udah 40-an gitu kan ya. Nah, mendengar kata operasi saya udah takut. Jadi yang saya lakukan adalah ya deh bro, ya deh dok, nanti saya diskusikan dulu dengan suami gitu kan ya. Nah, terus saya pulang itu selama 1 tahun itu belum ada niat operasi sama sekali. Dan memang saya nggak merasa ada keluhan apa-apa, artinya tidak ada yang sakit, tidak ada yang membuat saya harus bolak-balik ke SPOG gitu kan. Nah, pada saat tahun kedua, saya coba mencari second opinion. Saya pergi ke dokter yang berbeda, di rumah sakit yang berbeda. Apa memang harus operasi gitu ya? Nah, akhirnya saya pergi ke rumah sakit yang berbeda itu, saya mendaftar dan diperiksalah. Ternyata memang pada saat itu kistanya sudah membesar malah. Nah, saran dokternya sama, ibu, usia ibu sudah di atas 40, sudah beresiko, ibu sudah 4 kali melahirkan. Jadi menurut saya sebaiknya diangkat aja bu, gitu. Jadi ibu juga nanti lebih nyaman gitu ya, tidak harus pakai kontrasepsi. Nah, karena ini udah saran yang keduanya, saya pikir oh ya layak untuk dipertimbangkan. Saya pulang, saya berdiskusi dengan suami, dan kata suami ya kalau memang itu yang terbaik gitu ya, karena teman-teman harus saya mencari tahu juga, saya langsung googling apa itu miom, apa itu kista, dan memang itu adalah tumor jinak sebenarnya ya, tapi berpotensi gitu. Nah, hasil googling kemudian saya putuskan untuk oke, kita operasi. Saya balik lagi ke rumah sakit pada saat itu untuk janjian mendaftar kamar operasi. Saya sudah di antrian, sambil menunggu jadwal saya dipanggil ke dalam ruangan dokter. Saya telepon om saya, Masya Allah, om sehat-sehat ya om. Kalau om waktu itu nggak ngasih tahu, mungkin saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi om itu adalah sepupu mama saya, beliau juga yang membantu pada saat saya kesulitan hamil. Di tangan beliau anak pertama saya lahir, beliau ada di Medan. Jadi di antrian itu saya telepon om saya, om, Ita divonis harus angkat rahim karena ada miom, ada kista gitu ya. Terus om bilang, kenapa harus diangkat? Coba dikirim sama om USG-nya. Saya WA, saya kirimlah gambar-gambar USG yang sudah di tangan saya. Terus om telepon lagi, Tah, jangan ke SPOG, kista itu tumor. Jadi cari SPOG onkologi, kata dia. Saya waktu itu nggak pernah dengar apa itu SPOG onkologi. Oh jadi ini Ita sedang mau daftar kamar operasi om? Enggak, batalkan, cari SPOG onkologi. Dan itu sekarang saya syukuri banget, terima kasih om. Om saya profesor SPOG di Medan, namanya Dr. Yusuf Hanafiyah, Profesor Dr. Yusuf Hanafiyah. Beliau masih sehat, usianya juga sudah lanjut tapi sehat, seger banget. Terima kasih om, mudah-mudahan om bisa juga melihat video ini. Langsung malam itu juga saya batalkan jadwal
ngantri saya itu, saya pergi ke resepsionis, saya di Rumah Sakit Bunda Depok pada hari itu. Saya bilang ke perawat yang ada di resepsionisnya rumah sakit, suster saya mau ke dokter SPOG onkologi, ada nggak di sini gitu ya. Terus dia bilang, oh ada bu, nanti malam dengan dokter Tovan Widya. Nah saya daftar, saya bilang saya langsung daftar dan pulang, karena itu waktu itu pagi, saya pulang, malam saya balik lagi. Dan pada saat saya datang ke dokter Widya, dokter itu langsung bilang, dokter Tovan Widya, dokter itu bilang, kenapa ibu kesini gitu ya. Mungkin kenapa beliau bertanya, mungkin beliau heran, artinya kasus saya hanya miom dan kista, kenapa harus ke dokter onkologi. Dokter onkologi itu kan dokter tumor dan kanker gitu ya. Terus saya bilang, iya saya disuruh om saya, tadinya saya sudah mau mendaftar kamar operasi, tapi oleh om saya dilarang hanya ke SPOG. Saya harus mencari SPOG onkologi, makanya saya kesini. Dan dia bilang, iya bu, banyak yang orang awam tidak tahu, dan saya sering menerima limpahan karena orang belum banyak yang familiar bahwa kista itu dan miom itu adalah tumor jinak. Jadi mereka dan memang itu ada di wilayah SPOG juga, jadi bukan menyalahkan SPOG, tapi kalau teman-teman ingin yang terbaik, saya pikir kita mencari dokter yang lebih ahli gitu ya. Dan dokter Tovan bilang dia beberapa kali gitu ya mendapat limpahan. Jadi pada saat dibilang kista, kemudian dibuka, pada saat dibuka ternyata ditemukan bukan hanya kista, ada yang lain-lain yang memang bukan wilayah kerjanya dokter SPOG, akhirnya ditutup lagi dan dikirim ke dia. Bisa dibayangkan, sudah dioperasi, ditutup, dikirim ke dokter onkologi, dan onkologi harus buka lagi menyelesaikan tugas yang sudah dilakukan SPOG. Duh, saya merinding banget hari itu, dan saya bilang, ya Allah, saya bersyukur, saya bilang saya bisa tahu tentang dokter onkologi ini. Nah, mungkin ini pengalaman pertama yang teman-teman bisa jadikan penambahan pemikiran ya, pada saat teman-teman memang divonis harus operasi rahim gitu ya, kalau memang kasusnya mungkin mirip dengan saya. Dan ternyata benar, begitu saya sudah sampai di tangan yang tepat gitu ya, di ahlinya, saya tidak bisa langsung masuk kamar operasi janjian seperti pada saat saya ke SPOG tadi. Saya harus melalui banyak proses dulu, saya harus dikonsul ke beberapa dokter, saya harus USG lagi, saya harus ronsen dari mulai toraks, gigi, semuanya. Kemudian saya harus konsul ke dokter jantung, periksa darah. Jadi itu ada proses 10 harian ya, sampai hasil keluar itu saya harus bolak-balik rumah sakit. Dokter Tovan itu bilang, saya tidak akan pernah buka perut ibu sebelum saya tahu apa pemeriksaannya. Nah, jadi proses itu saya jalani dengan deg-degan. Saya tes CA juga. Saya baru tahu bahwa tes CA itu bisa dilakukan via darah, CA125 kalau saya nggak salah ya. Dan saya ingat banget hari ini, misalnya hari ini tuh saya harus ambil hasil. Itu dari rumah saya udah sholat, taubat, saya doa mudah-mudahan hasilnya baik, karena berat banget ya, saya ngebayangin hasil yang kita terima, apa yang ada di tubuh kita nggak tahu gitu kan ya. Dan yang paling menakutkan buat saya adalah pada saat saya harus mengambil TCA itu, saya harus berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak ada yang tidak baik, hasilnya mudah-mudahan baik gitu ya. Dan begitu saya ambil ke rumah sakit, saya tanya sama dokter, boleh saya buka ke laboratoriumnya? Boleh saya buka? Boleh bu. Dan saya lihat ternyata bersih, tidak ada. Saya langsung sujud syukur di rumah sakit. Tahap pertama sudah saya lewati, mudah-mudahan tidak ditemukan yang lain-lain di tubuh saya. Itu yang saya rasakan waktu itu. Nah, kemudian setelah lengkap semua surat-surat rekomendasi dari dokter, surat rujukan, kemudian hasil lab, hasil segala macam itu sudah terkumpul, baru konsul lagi ke dokter Tovan. Nah, pada saat konsul ke dokter Tovan itu semua udah dijembreng di atas mejanya. Terus dia bilang gini, Bu, di atas kertas insya Allah miom dan kista ibu jinak. Tapi saya nggak pernah tahu apa yang ada di dalam perut ibu sebelum saya buka. Yang tahu sekarang cuma Allah. Nah, saya tidak akan mengambil resiko katanya dengan usia ibu yang sudah di atas 40. Saya tetap akan meminta, ini operasi besar, saya akan meminta beberapa tim dokter tambahan. Ibu setuju? Pak, setuju ya gitu ya. Ada suami saya di samping. Jadi saya akan meminta 2 orang dokter ahli PA, patologi kalau nggak salah, maaf saya kalau salah sebut ya, tapi dia yang nanti akan memeriksa sel
ganas atau enggaknya di saat masih ada di dalam ruang operasi. Kemudian tim yang besar, dan dia bilang kalau operasi ini berjalan normal, artinya yang diangkat hanya kondisi rahim kista tanpa ditemukan hal-hal yang lain, maka 3 jam selesai operasinya, Bu. Tapi kalau kita temukan yang lain, ini operasi bisa sampai 13 jam, dia bilang gitu. Nah, maka Ibu bisa bayangkan bahwa ini akan menjadi operasi besar katanya. Penjelasan itu sangat teliti, sangat runut, sangat mudah dipahami oleh orang awam seperti kami. Dan itu membuat saya lebih tenang sebenarnya, karena beliau menjelaskan sangat detail. Bahkan kemudian beliau bilang, Pak, saya harus jelaskan ke Bapak bahwa setelah pasca operasi Ibu akan menopause dini. Nah, banyak hal yang terjadi yang kita dengar selama ini, pengalaman-pengalaman perempuan-perempuan yang sudah menopause itu agak mengerikan. Tapi saya akan jelaskan ya Pak, Bapak akan begini-begini. Jadi dijelasin detail gitu ya, nanti akan saya ceritakan sesudahnya. Bahwa saya dan suami dipersiapkan secara mental oleh dokter Taufan, siap menghadapi gitu ya. Nah, satu permintaan saya bilang, Dok, boleh nggak saya tidak dibius total dulu, saya takut nggak bangun lagi gitu kan ya, karena memang bisa dibayangkan teman-teman itu stres banget menjelang operasi gitu. Terus kata dokternya, ya kalau untuk 3 jam aja bisa Bu, kayak sesar, tapi kalau nanti sudah lewat 3 jam tidak diminta izin lagi ya Bu, kita langsung bius total katanya. Ya Dok, saya bilang. Udah, dijadwal lah, kemudian baru masuk ke kamar operasinya kapan. Nah, pada saat sudah masuk kamar operasi, sudah dijadwal gitu ya, saya disuruh masuk ke dalam ruangan persiapan operasi, saya dikasih baju operasi, kemudian saya dipersiapkan. Yang sangat berkesan pada saat saya ketakutan, suami nggak boleh masuk ya ke dalam kamar persiapan operasi itu. Pada saat saya ketakutan dengan kondisi saya harus masuk, jadi kayak orang mau menjemput ajal ya, perasaan saya hari itu. Dan sebelum berangkat dari rumah saya juga bilang, saya pamit ke anak-anak, saya minta maaf ke anak-anak, saya pesankan ke anak-anak, kalau nanti mama nggak pulang atau mama pulang dalam kondisi yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tolong ganti ya, puasa mama masih ada tinggal 3 hari lagi. Karena waktu itu nggak sempet dokter Taufan karena sudah dijadwal, jadi tidak sempat mengganti ya 3 hari itu. Tolong ganti, kalian boleh mengganti puasa mama ada 3 hari lagi. Dan bisa dibayangkan ya teman-teman, pada saat berbicara itu tuh berat banget gitu. Nah, di rumah sakit pada saat saya sudah berganti pakaian rumah sakit, saya nggak tahu ini SOP rumah sakit atau bukan, tapi buat saya itu nyes banget gitu ya. Susternya bilang, Bu, kita 1 jam lagi masuk kamar operasi, Ibu sholat aja dulu 2 rakaat. Sholat apa suster? Sholat taubat Bu, dia bilang, biar tenang hatinya Bu gitu. Masya Allah, saya langsung wudhu, saya sholat 2 rakaat dalam kondisi saya sudah siap menuju kamar operasi. Saya puas-puasin nangis, saya minta ampun, saya ikhlas, saya pasrah. Mungkin itu sholat terkusuk saya yang siap gitu ya. Jadi setelah selesai, saya memang lebih tenang, saya lebih pasrah. Susternya juga senyum, dia bilang, kan lebih tenang kan Bu gitu ya. Masya Allah. Mohon maaf, walaupun udah lama cerita, kalau diceritakan memang terbayang lagi suasana hati pada saat itu gitu ya. Pada saat masuk kamar operasi saya juga kaget tuh, ya Allah, kamarnya gede banget. Selama ini saya cuma pernah operasi kan waktu sesar aja. Pas masuk itu yang namanya transfusi itu udah banyak banget, ada stoknya gitu. Dok, banyak amat. Ya kan kita nggak tahu Bu sampai jam berapa katanya, sampai berapa jam katanya. Dan itu orangnya rame banget di dalam. Biasanya kalau operasi sesar kan paling cuma 4 orang, 5 orang. Ini rame banget gitu kan. Ya Allah, rame banget. Iya Bu, kalau lama kan kita harus ada istirahat, harus gantian gitu kan. Jadi ada dokter cadangan juga. Dokter anestesi kalau saya nggak salah 2 waktu itu. Ya udah, tahap awal saya sadar karena saya minta spinal, saya minta tidak bius total dulu kan. Kita mulai ya Bu gitu ya, masih kecing bunyi gitu. Saya masih bisa lihat dari cahaya dari bayangan lampu operasi itu ya, perut dibuka segala macam. Nah pas diangkat tuh, Bu ini minumnya ditunjukin tuh, ditaruh di nampan. Ini ya Bu ya, minumnya udah diangkat. Dokter silakan diperiksa, dikasih tuh ke dokter yang tadi yang ahli jaringan itu kan.
Nggak lama, nggak sampai 15 menitan kayaknya ya gitu ya, sambil si dokter kan buka lagi mengerjakan yang lain. Kita lanjut ya Bu gitu. Si dokter yang memeriksa itu datang bawa nampan lagi, terus dia bilang, "Dok, alhamdulillah jinak," gitu. Lega ya, lega banget, alhamdulillah. Saya ikut bersuara karena saya masih sadar. Kemudian selesai membuka yang satu lagi, ditunjukin, "Bu, ini rahimnya dan ini kistanya memang sudah menempel, tidak bisa diangkat." Kita periksa lagi, "Dok, tolong dibawa lagi," gitu. Nah, nggak lama 15 menit kemudian datang lagi, "Alhamdulillah jinak," gitu. Dah, kemudian saya tidak tahu lagi apa-apa, sepertinya sudah mulai bius total. Saya langsung tertidur dan ternyata ada suster yang lari-lari ke suami saya minta tanda tangan. Ternyata ditemukan usus buntu yang sudah meradang, yang saya nggak ngerasain gitu ya, jadi sudah merah. Suster minta izin tanda tangan sekalian diangkat aja usus buntunya karena daripada nanti dibuka lagi gitu. Dan saya nggak tahu berapa jam karena saya sudah pingsan kondisinya. Bangun-bangun saya sudah berada di ruang pemulihan dan itu kondisinya masih yang kayak di awang-awang gitu ya, karena masih pengaruh obat bius gitu. Nah, selesai operasi, kemudian suster menjelaskan kepada suami saya apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita operasi sesar, belahannya melintang begini, di atas kemaluan, di bawah pusat ya. Nah, kalau saya di atas begini, jadi dari atas kemaluan, dari batas operasi sesar sampai ke bawah pusat, karena memang operasinya besar gitu kan ya. Nah, pasca operasi saya dirawat sekitar 4 hari pemulihan, kemudian pulang. Nah, tapi sebelum pulang, visit hari pertama itu ada satu kalimat yang jelek banget dari Dokter Taufan. "Bu, alhamdulillah tidak ditemukan hal-hal yang tidak baik kemarin. Jadi kita 3 jam juga udah selesai. Insya Allah sudah bersih. Sekarang waktunya, Ibu kan udah 40 tahun ya Bu, makan enak. Sekarang waktunya makan sehat ya Bu," gitu. Aduh, jelek banget. "Siap Dok," saya bilang gitu. Karena apapun yang kita masukkan ke tubuh kita itu yang akan menjadi penyebab nantinya, kata dokter. Ya, bismillah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya apa yang harus dilakukan setelah itu? Kan berarti menopause gitu ya. Nah, buat teman-teman sebelumnya, buat teman-teman yang menemukan masalah yang sama nih, mungkin ada ditemukan kista atau miom, saya berdasarkan pengalaman saya menganjurkan teman-teman langsung ke dokter SPOG onkologi. Secara detail, secara pengalaman, secara ilmu, pasti mereka lebih pakar ya, lebih ahli, karena itu memang yang membedakan dengan SPOG biasa. Mereka kan sekolah lagi khusus untuk itu gitu ya. Jadi penanganannya pasti lebih intens gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita paskanya. Berarti saya menopause. Begitu sudah diangkat, saya tidak akan mengalami menstruasi. Keluhan-keluhan yang sering terjadi pasca menopause adalah banyak. Biasanya hormonnya berkurang, kulit kering, keluar flek, tubuh membesar, menggemuk gitu ya, frigid, dingin terhadap suami gitu ya, cepat lelah, banyak. Teman-teman bisa googling tuh, banyak banget. Nah, kembali pada saat sebelum operasi, Dokter Taufan sudah menjelaskan bahwa semua kejadian pasca menopause sebenarnya belum tentu karena si menopause itu, belum tentu penyebabnya itu gitu. Bisa jadi sebenarnya lebih kepada psikis kita. Selama kita bisa berpikiran positif, maka banyak hal yang dirasakan orang tidak akan kita rasakan. Itu dijelaskan sama Dokter Taufan. Jadi misalnya untuk frigid sendiri itu kan masalah utama ya. Banyak yang merasa setelah menopause mereka tidak punya keinginan lagi untuk berhubungan dengan suami, ada yang merasa kering, sakit, segala macam itu. Nah, sebenarnya itu kembali lagi kepada kita, kata Dokter Taufan. Selama kita berpikiran positif, menganggap bahwa itu adalah pahala, menikmati, maka sebenarnya hal itu juga akan terjadi gitu loh. Sepanjang hidup kita mau apa sih gitu ya, dan itu pahala, memberikan hal yang terbaik buat suami, kemudian itu juga sebenarnya baik buat tubuh kita. Beliau sempat menjelaskan gitu manfaat. Jadi pada saat kita mempelajari manfaat nikmat yang dikasih Allah, disebutkan ini nikmat Allah Bu, ini nikmat Allah diberikan kepada orang yang sudah menikah.
pasti ada manfaatnya. Dia jelaskan manfaat terhadap tubuh kita pasca berhubungan gitu ya, bahwa banyak sel-sel yang kemudian tumbuh baru segala macam, itu menyehatkan gitu. Kalau kita tahu ilmunya, kita nggak akan frigid. Karena apa? Kita tahu pertama mendapatkan pahala, ridho suami, ridho Allah, dan tubuh kita sehat kalau kita melakukannya secara ikhlas dan menikmati gitu. Jadi mohon maaf ini jadi 17 tahun ke atas. Insya Allah saya tidak mengalaminya. Saya mempraktekkan apa yang disampaikan Dr. Taufan. Alhamdulillah saya tidak mengalami hal itu gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu bisa dihilangkan kalau kita belajar gitu kan ya. Nah, yang kedua untuk kulit kering, kulitnya apa ya, hormonnya kan udah nggak banyak lagi ya. Saya kebetulan ovariumnya diangkat cuma satu, berarti masih ada ovarium satu yang mengeluarkan hormon. Nah, itu sebenarnya hormon itu tidak melulu selalu berada di dalam tubuh kita. Kita bisa menyiasatinya dengan hidup sehat, dengan makan sehat gitu. Dan terbukti gitu loh. Saya tidak mengalami hal-hal yang dibilang yang saya baca di Google gitu ya. Kulit mengkerut, alhamdulillah setelah ada Erizu juga tidak membuat kulit saya mengkerut. Tahun ini usia saya sudah 46 tahun gitu kan ya. Berarti saya sudah 4 tahun yang lalu menopause. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya, saya tidak mengalami penuaan dini gitu ya, alhamdulillah. Tapi ya itu kembali lagi semua keluhan-keluhan pasca menopause itu adanya di kita yang memanage rasa itu gitu. Cepet capek, kata dokter Tovan gini, cepet capek itu bukan karena menopause Bu, karena memang udah usianya, karena kurang istirahat. Jadi kita sudah sadar diri ini udah usia gitu loh. Jadi semua masalah itu ternyata bisa terlewati. Dan nikmatnya lagi berarti ini tahun keempat saya tidak punya utang puasa. Nikmat banget ya, tidak ada bolong puasa lagi, kemana-mana saya juga gampang gitu ya, tidak ada halangan apapun. Dan alhamdulillah tubuh saya fit, diberikan Allah kesehatan. Pasca operasi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kembali lagi semua di mindset kita, di cara berpikir kita, di cara kita mengolah informasi menjadikan hal positif. Buat teman-teman yang mungkin berencana akan operasi, semangat, tidak akhir dari kehidupan, sepanjang dikerjakan oleh dokter yang tepat. Kemarin juga ada sahabat saya yang kejadian yang sama, katanya ada miom. Ya mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya, karena setelah pengangkatan ternyata sama ya di SPOG, jadi tidak dipersiapkan dengan baik menurut saya. Sebulan setelah pengangkatan rahim beliau ditemukan kanker stadium 3, kanker rahim stadium 3. Dan karena tidak ditangani nih ya, cuman diangkat rahimnya aja, tapi areal itu kan tidak boleh ditangani oleh SPOG karena bukan wilayah kerjanya. Sebulan setelah operasi beliau dipanggil Allah. Memang ajal ditentukan sama Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak ada maksud ria, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum atau sedang atau sesudah proses operasi atau menopause. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.